diri untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha maksimal agar bisa melaksanakan semua perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Berusaha sekuat tenaga lahir dan batin agar bisa mencegah dan menghindar dari larangan-larangan Allah dan Rasulnya, baik yang haram maupun yang makruh. Sebab hanya dengan modal takwa inilah kita akan selamat dan berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Yang kedua, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang kecil maupun yang besar, yang tampak maupun yang samar, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan umur panjang, sehingga kita masih berkesempatan untuk menghirup udara segar dan bisa melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini. Semoga syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita dapat mengundang tambahnya nikmat sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah, telah kita maklumi bahwa hari ini adalah hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Telah kita lalui mulai tanggal 1 sampai hari ini 10 Dzulhijjah dengan kegiatan-kegiatan ibadah seperti puasa dan lain sebagainya. Semoga semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di hari ini kita mengenang peristiwa yang amat penting, yang betul-betul mengandung pelajaran yang tak ternilai, yaitu tentang keteguhan iman, tentang kesabaran, tentang sifat kepasrahan total atau tawakal, bahkan tentang mahabbah atau perasaan cinta yang bisa mengalahkan segala-galanya dari seorang hamba dan rasulnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan keluarganya yang diuji oleh Allah untuk berkorban menyembelih putranya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam yang masih berusia 7 tahun pada waktu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa itu bermula Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih 1000 domba, 300 sapi dan 100 unta, sampai-sampai para malaikat tertegun heran menyaksikan banyaknya binatang kurban Nabi Ibrahim alaihissalam hanya demi pengabdiannya dan mewujudkan perasaan mahabbahnya, kecintaannya kepada Tuhannya. Bahkan ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam merasa belum cukup dengan kurban-kurban sampai beliau bernadar dan bersumpah, wallahu law kana li ibnu la adbahannahu fi sabilillah wala taqarrabu bihi ila Allah ta'ala, yang artinya, demi Allah, jika aku memiliki anak laki-laki, maka akan aku sembelih, aku kurbankan demi untuk meninggikan agama dan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bisa kita bayangkan betapa sangat tingginya pengabdian Nabi Ibrahim dan keluarganya, tetapi dengan keyakinan dan ketaatan serta kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka pada akhirnya beliau diberikan kemenangan atas hawa nafsunya dan diberikan kabar gembira sebagai tanda lulusnya ujian dengan digantikan seekor kambing kibas dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan diwajibkan
dan dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ucapan La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian disambut oleh Nabi Ismail alaihissalam dengan ucapan Allahu akbar walillahil hamd. Kalimat-kalimat takbir ini akhirnya disyariatkan dan disunnahkan dikumandangkan tiap-tiap hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha sampai tiap-tiap selesai sholat maktubah di hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Sidang Idul Adha rahimakumullah, dari kisah terjadinya syariat kurban ini kita bisa mengetahui dengan memahami betapa kekompakan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan kewajiban ibadah. Seorang ayah yang rela melepaskan kecintaannya terhadap anaknya sendiri demi memilih kecintaannya kepada Tuhan. Bagiku, begitu juga seorang ibu, seorang Siti Hajar yang taat kepada Allah dan suaminya juga rela melepaskan kecintaannya kepada anaknya. Si buah hatinya dengan memilih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah pentingnya adalah seorang anak, seorang Ismail alaihissalam, seorang anak yang masih belia pada waktu itu sudah menunjukkan ketaatannya yang luar biasa kepada Allah sebagai Tuhannya, dan ketaatan seorang anak kepada orang tuanya sehingga sangat membantu melegakan perasaan hati ayahnya dan ibunya dalam melaksanakan perintah berat itu. Semoga kita sekeluarga dapat meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kepatuhan, kesabaran, kepasrahan dan kecintaannya pada Allah Tuhan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita hanya diwajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam dan dianjurkan berjamaah dalam melakukannya agar masjid sebagai tanda syiar agama Allah tampak hidup dan keberkahannya sebagai jaminan sudah dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya. Kita hanya diperintah berkorban binatang dan harta kita, tidak seperti perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban menyembelih putranya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca Al-Qur'an, bersolawat dan lain-lainnya yang tidak membutuhkan biaya dan pengorbanan yang besar. Kita hanya diperintah senang bersilaturahim dengan sanak famili agar persaudaraan semakin terbina kokoh dan hal-hal yang akan menimbulkan masalah bisa dicegah. Itu pun disertai janji oleh Allah dan jaminan dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Kita hanya diperintahkan untuk bersabar dan bertahan dalam setiap ujian dan musibah yang menimpa, di mana kita tahu bahwa Allah tidak pernah memberikan beban dan ujian di luar kemampuan hamba-Nya, sebab Allah tidak pernah zalim. Kita hanya diperintah untuk menyisihkan sedikit waktu untuk mencari ilmu Allah, mencari ilmu agama agar iman bisa tertata dengan benar, ibadah dan agama kita menjadi sempurna. Tetapi kita sadar atau tidak bahwa sampai detik ini semua perintah dan anjuran Allah yang sangat sederhana itu, perintah dan anjuran sebagai wujud belas kasih sayang Allah yang dapat menyelamatkan dari siksa dan neraka dan memperoleh sebesar-besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala, itu pun semua belum sepenuhnya kita jawab dengan keikhlasan. Kita masih banyak alasan untuk melakukannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, betapa lemahnya iman kita, betapa besar kesalahan dan dosa kita kepada Allah. Selama ini hanya bisa menikmati bahkan rakus akan anugerahnya, tetapi tidak bisa mengimbangi dengan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah itu. Maka dari itu, marilah kita berdoa kepada Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah, dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah.
dan dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan umat Islam seluruhnya ya Allah. Amin, amin. Bantu kami dan berikan kami ya Allah kekuatan dalam melakukan ketakwaan kepadamu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, semoga khutbah yang singkat ini senantiasa bersamaan dengan besarnya hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa taqabbala tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad. Sallu alaihi. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi wasyurur wa dha'afa lil muttaqin jazilal ujur wa kammala dhiyafata fi yawmil 'id li umumil mu'minina bi sya'irihimul maskur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'afwu al-ghafur. Asyhadu an la sayyidina Muhammadan wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi nada min rabbih ma lam yanalahu mukarramu wa la rasulu mutahharu mabrur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الإخوان اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده من كل مقيم مسافر ويباهي لكم ملائكته وأنتم مكبرون فيه إظهارا لشعائر في كل مكان طاهر. فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوا عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والفحشاء والمنكر والقهر والوباء والسيوف
والسيوف المختلفة والسدائد والأمراض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إمام الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. Sebelum bersalam-salaman, ini ada seekor sapi untuk kurban pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beritahu kepada para jemaah salat Idul Adha bahwasanya pada hari ini ada 3 orang yang berkurban di masjid ini. Yang pertama dari keluarga besar Bapak Yusuf, yaitu dari saudari Ani, yaitu seekor sapi, dan yang kedua dari Bapak Nur Batin Terum Awalida, yang ketiga yang namanya saya kurang tahu. Mudah-mudahan korban yang disebut tadi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang belum diberi kemampuan untuk berkorban untuk tahun depan mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ya Rabbi